Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 089 beranggotakan saya sendiri Ardiansa dan dua orang teman saya yaitu Hanaka Trunada dan Asyifa Freda Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perencanaan sistem informasi dan basis data. Untuk stadika sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hanaka Trunada. Pada Hana, dipersilakan. CV Sosirang merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi Sosirang, yaitu prototipe solar system. Perusahaan ini ingin agar operasional perusahaan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan bantuan seorang IT developer untuk mengembangkan sistem existing perusahaan. CV Sosirang ingin sistem yang baru ini berbasis website, sehingga perusahaan mengajukan kebutuhan dan keinginannya ke pihak developer. Sebelumnya, perusahaan telah memberikan data terkait perusahaannya sehingga pihak developer dapat menganalisis data tersebut dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asyifa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur yang telah ada di website yang telah dikembangkan oleh IT developer, di mana di sini yang pertama ada fitur login. Fitur login digunakan untuk para user mengakses website ini terlebih dahulu. Di sini saya akan login sebagai admin, dan admin ada dua menu yaitu employee dan account. Di employee ini, admin bisa melakukan pembuatan database untuk masing-masing pekerja dan informasinya ada di sini. Nantinya para pekerja harus mengakses website dengan informasi yang ada di database ini, yaitu dengan username dan password yang telah dibuat. Kemudian lanjut ke menu account. Di sini si admin ini bisa bikin account baru yang nantinya bisa berupa entah kas ataupun pembelian dan pembayaran. Kemudian ada fitur logout, yaitu fitur yang digunakan untuk para user keluar dari akses website ini. Dilanjutkan sebagai production staff. Di sini ada beberapa menu. Untuk MPS menu ini untuk mengetahui penjadwalan produksi yang sedang terjadi di perusahaan, di mana di MPS menu ini si production staff bisa melakukan penginputan informasi seperti yang memenuhi dari apa yang telah ditampilkan di layar, dan nanti informasinya akan muncul di sini. Kemudian ke menu produk ini untuk mengetahui produknya sisa berapa dan stoknya berapa. Nantinya si production staff ini bertanggung jawab untuk melakukan input produk-produk baru ataupun produk yang telah jadi dahulu untuk diinput di sini. Kemudian ke material ini yang bisa mengakses itu production staff dan procurement staff, tapi production staff hanya bisa mengetahui informasi aja, dia nggak bisa melakukan input. Nah, informasi ini nantinya seperti ini material stok 000 semua, dia harus bertanggung jawab melakukan request material di menu ini, di mana nantinya si request material yang diajukan akan masuk ke menu milik procurement. Kemudian ada BOM menu, di sini ada insert BOM untuk informasinya harus menyesuaikan dengan apa yang telah ada di layar, dan juga ada procurement menu yang ini nantinya akan didapat dari menu yang ada di procurement staff. Nah, lanjut ke procurement staff. Untuk procurement staff itu ada beberapa fitur juga yang disajikan di dalam website, seperti ada procurement ini untuk pengadaan. Nah, tadi kan dapat ini nih informasi material apa aja yang di-request oleh production staff. Nah, nanti si procurement staff ini melakukan pengadaan melalui procurement menu procurement ini, nanti di-input apa aja yang dibutuhkan. Nah, nantinya untuk transaction masuk ke bagian finance staff, dia harus input di procurement transaction ini. Jumlahnya berapa, informasinya harus sesuai ini. Nah, setelah ini masuk ke bagian finance staff dan transaksi telah dilakukan oleh finance staff, informasi udah apa belumnya bisa dilihat di receipt ini. Nah, nanti bagian procurement ini bertanggung jawab untuk melakukan insert material. Kalau misal udah dilakukan pembayaran terkait apa-apa, nanti dia harus melakukan update material jumlahnya sekarang ada berapa, seperti itu. Terus lanjut ke finance staff. Di finance staff ini terdapat beberapa fitur juga, seperti ada jurnal, kemudian procurement transaction, salary, dan receipt. Di jurnal ini menampilkan informasi terkait segala jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Pihak finance bertanggung jawab untuk melakukan input transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nantinya informasinya akan terlihat di sini, sehingga diketahui berapa total debit dan total kredit yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian ke procurement transaction ini diambil dari informasi yang telah diajukan oleh procurement staff. Nantinya si procurement transaksi ini akan
dibayar melalui receipt, di mana nantinya receipt ini bisa melakukan add receipt dan sebagainya. Kemudian ke salary, di sini finance staff bertanggung jawab untuk melakukan penggajian dan penginputan penggajian terkait pegawai atau pekerja yang ada di perusahaan. Selanjutnya yaitu terkait keunggulan dari website ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ardiansyah. Baik, untuk keunggulan dari website kami sendiri yaitu terdapat sistem integrasi dari seluruh divisi yang ada, dari mulai pemesanan, pembelian, dan pembayaran, yang mana semua itu terhubung satu sama lainnya. Yang kedua yaitu terdapatnya pengubahan sistem, yang mana awalnya untuk menginputkan data itu berawal menggunakan Excel dan berubah menjadi sistem yang integrasi menggunakan sistem website. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.